pakai memis. Tanpa mimis suaranya udah merdu, apalagi pakai mimis. Adem. Ujung orang. Para pediler semua, salam satu laras. Kita sedikit berbagi untuk tips memperbaiki peredam yang rusak pada dratnya atau aus, atau misalkan kita punya drat yang tidak dipakai karena tidak lengkap tutupnya atau belakangnya, kita akan sedikit berbagi untuk cara memperbaikinya. Yang pertama, kita harus beli dulu mur 17 sebagai pengganti drat peredam yang aus. Itu ada di toko bengkel-bengkel, tapi ingat untuk murnya itu harus pakai mur 17 yang dratnya halus. Kalau drat kasar itu tidak bisa masuk. Oke, pertama-tama mur itu kita cetak pada tutup peredam untuk nanti kita bor ya, kita lubangi. Tapi ingat, kalau misalkan peredam kita aus itu jangan dibuang tutup belakangnya, bisa juga kita pakai itu pada tutup belakang. Kalau nggak ada tutup depannya, kita bisa akan membuatkan drat untuk dimasukkan pada tutup peredam yang bagian depan. Kebetulan peredam ini saya ada yang servis tidak ada tutup belakang karena aus, makanya saya memperbaikinya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melubangi dengan bor, dengan mesin bor. Tapi ingat pisau bornya itu, mata bornya itu kita pakai mata bor untuk tuner ya, bisa dikatakan untuk tuner, karena kalau mata bor itu gak untuk melubangi, tapi ini untuk memperbesar lubang. Nah, ini salah satu proses pembuatan lubang. Karena saya skip, kalau nunggu ya bagaimana nanti ini videonya ya, gak kebayang panjangnya kalau gak di skip. Ini anggap aja sudah melalui proses pengeboran. Sedikit lagi akan selesai. Setelah dibor, jangan lupa ukur dulu mur yang tadi itu kita pasang sedikit. Lalu kalau misalkan gak masuk, kita ulangi lagi, bor lagi, hingga menghasilkan pembuatan kita bagus. Kemudian kalau misalkan serasa udah bagus, jangan lupa jangan terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar itu nanti kita akan kesulitan untuk menekannya, untuk memasang pada senapannya. Nanti bisa dilem dengan lem Korea. Karena ini pelubangannya, pembuatan lubang itu sedikit agak syarat. Tadi ini dipres, dipukul-pukul hingga masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya, kita pukul lagi supaya murnya rata dengan tutup peredam. Kita pukul lagi dan kita lihat lagi supaya menghasilkan kelurusan nanti di saat dipasang ke laras. Kalau misalkan kalian
mur ukuran 17 itu bisa dipakai untuk pelurusan antara mur dan baut. Maksud saya kalau punya bautnya, berhubung saya tidak punya tidak punya baut, maka saya menggunakan as pada motor ya, bagian belakang motor Supra. Ini masuk loh, masuk. Dengan tujuan apa seperti ini? Dengan tujuan untuk melihat kelurusan, apakah sudah lurus. Kalau misalkan sudah lurus, berarti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan mulai untuk merakitnya kembali. Kita akan membuat beberapa apa namanya, sekat di belakang untuk untuk meredam suara senapan kita nanti. Saya ini menggunakan salah satu alat terbuat dari untuk pasir itu, untuk memperhalus pasir pada tukang bangunan. Kebetulan ada di belakang saya menggunakan seperti itu. Itu kalau memakai dari bawaan peredam sendiri itu bisa, cuman saya ini untuk istilahnya untuk pengen padat di dalamnya, maka saya ukur ini dengan ukuran ballpoint, tidak dengan spidol. Biasanya kalau spidol itu kegedean. Kalau kegedean suara senapannya tetap pasti akan terdengar agak keras ya. Kalau seperti ini ya mungkin cobalah perbandingkan. Kalau menurut saya ini agak senyap lah sedikit karena dikasih lubangnya sedikit. Oke, kita lanjut untuk merakitnya. Kita masukkan sebagai dasar pertama dari ujung laras ke pangkal peredam. Kita rapikan cara mencoloknya. Kemudian kita akan bakar untuk menghilangkan serabut-serabut bekas serabut dari akuarium itu kalau nggak salah. Itu untuk tidak menghalangi nanti laju mimis ke luar ya. Kita bakar dulu, kemudian kita rapikan dengan ballpoint lagi. Kita lihat kalau misalkan udah bersih, udah tidak ada yang menghalangi, kita lanjutkan lagi ke tahap yang berikutnya. Kebetulan ini peredam ada ini ya, ada ini namanya apa sih ya, ada yang seperti ini bawaannya tuh, lancip-lancip kayak gini, ada corong peredam. Kalau misalkan tidak pakai corong peredam juga gak apa-apa, langsung. Kebetulan ini memanfaatkan yang ada namanya juga ya. Kita akan mengasih lagi biar agak senyap ya. Nah, kita bakar lagi supaya tidak ada yang mengganjal atau tidak ada yang menghambat pada laju mimis serapi mungkin, karena barang kita bukan barang orang lain. Serapi mungkin. Kalau misalkan barang orang lain juga, kalau misalkan kita tukang servis, anggap saja barang kita sendiri agar pembuatannya lebih efektif, lebih optimal dan lebih teliti. Oke, serasa tidak ada yang menghalang itu di dalamnya, tidak ada serabut-serabut yang keluar. Kita lanjutkan lagi ya, kita lihat dari depan dari belakang. Ini tandanya udah rapi. Kita lanjutkan lagi untuk seperti itu kan, untuk menggulungkan lagi serabutnya itu. Filter akuarium maksud saya, bukan serabut, filter akuarium. Kemudian digulung ke penghalus pasir, itu rangkawan penghalus pasir ada di toko bangunan. Nah, kita ukur, mudah kok dibentingnya juga mudah.
karena untuk apa ini enak loh, besar sekali manfaatnya menurut saya. Ini lebih baik sih kalau misalkan pakai yang gede, seleranya mau yang gede bisa juga pakai yang gede seperti ini. Berhubung saya pengen agak redup, agak sunyi, maka saya ukurannya seukuran ballpoint yang tadi kita potong dan kita gulungkan lagi. Kita coba-coba dulu sebelum gulungnya ya. Kita potong segitu, potong nah udah kan, selesai sudah. Kita rapikan bagian yang itu, yang tidak rapi kita gunting-gunting, ini mudah kok. Nah sehabis itu kita bawa filter akuariumnya lagi, kita pasang lagi. Nah, kita pasang, kita ukur dulu panjangnya. Kalau bukan panjang, iya panjangnya kita ukur dulu. Nanti gulungannya itu terserah, kalau misalkan pengen agak sunyi bisa lebih dipadatkan lagi. Kalau misalkan mau standar ya gak terlalu padat-padat juga. Nah kita gulungkan ya, gulungkan ya seperti ini, digulung. Nah sebelum dimasukkan jangan lupa ini masukkan dulu ballpointnya, atau jangan lupa untuk membakarnya lagi, bakar untuk merapihkan laju jalannya mimis. Nah, itu kita rapikan dengan korek api lagi, nanti kita bersihkan dengan ballpoint yang tadi ya. Nah kita rapikan pelan-pelan, jangan sampai membakar itu terlalu gede apinya ya, itu bisa bahaya loh. Ini menghilangkan aja itu yang bagian lubangnya aja. Kita rapikan dengan ballpoint supaya laju mimis tidak ada yang menghalang, dan merapikan tadi yang udah dipanaskan. Kita masukkan lagi, ini untuk bagian ujung ya, kita masukkan. Nah ya masukkan, kita rapikan, kita bantu dengan alat obeng ini, kita masukkan agar lebih padat, karena saya ini inginnya selera saya agak redup ya, agak nah itu seperti itu hasilnya, bisa dilihat. Nah padat ini, agak sunyi. Nah kita rapikan lagi, ada bagian-bagian yang belum kita rapikan dengan menggunakan korek api. Nah, berhubung saya tidak mempunyai tutupnya, saya ganti tutupnya itu dengan bekas tutup botol air mineral. Nah yang ini, maaf ya, mohon maaf, ini kalau mau disebutkan dari tutup botol teh pucuk dan sejenisnya, ini sama kok, bagus untuk tutup, tapi agak sedikit lembek kalau dipanas. Kalau nanti kita kena panas, nah kita akan memasukkan tutup botol air mineral ini, kita rapikan dulu dengan cutter. Kita potong dulu sedikit pada bagian yang itunya. Nah pada bagian itunya nanti kan kita bisa lengkungin, nanti agak masuknya agak terlalu sulit, nanti kita agak mudah lah. Nah bisa dilihat hasilnya seperti ini, nanti kita enakan memasukkannya. Oke, selanjutnya kalau misalkan serasi ini udah dibagi 4, kita masukkan pada peredam. Nah, nanti jangan lupa untuk mengelem pada bagian yang tadi ya, pada bagian pinggirnya. Nah pada bagian yang itu jangan dimasukkan semua itu, pokoknya masukannya sedikit aja, jangan terlalu diratain,
karena pinggirnya itu nanti kita olesi dengan lem. Selesai seperti ini, jangan dimasukkan dulu. Nah, bagian ininya kita akan olesi dengan lem Korea biar tahan, benar-benar tahan nanti saat kita pakai. Oke, kita olesi lagi dengan lem, kita kasih lem Korea, kita kasih lem Korea. Nah, kita tekan, jangan dilamain nanti. Kalau dilamain susah dimasukin. Seperti ini udah rata, berarti lem udah masuk ke sela-sela pinggir peredam. Nah, untuk lebih optimalnya lagi menjaga nanti pada saat dipakai tutupnya hilang, kita bisa kok pakai puntung rokok sebagai bahan apa ini, sebagai bahan membantu untuk menutupi celah-celah yang belum kena lem. Kita pakai rokok itu ya, bekas rokok, dan kita akan kita akan sedikit seperti ini ya dengan rokok biar cepat kering. Ini mantep loh, apalagi kita diburu-buru untuk berburu. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan lobangi, kita akan coba dulu pasang ke senapan Canon 727. Bagaimana, apakah lurus atau tidak? Nah, kita pasang dulu ya guys. Kita pasang pada bagian rak depannya. Nah, seperti ini. Nih, serasa udah kering. Kalau belum kering ya jangan terburu-buru, nanti gak maksimal pekerjaan kita. Oke, kelihatannya ini sangat lurus teman-teman, lurus ya. Kita balikin lagi, lurus kan ya, seginilah lurus. Maklum, buatan tangan, bukan buatan mesin. Kita ikuti aja jalur mimisnya keluar dari mana. Kita lubangi dengan cara memasukkan mimis ke senapan, kita pompa. Kalau saya memakai pompa 4 ya, karena biasanya saya memakai pompa 4. Kalau misalkan 5, 6, 7 ya terserah, 7 aja. Nah, kita kasih mimis, habis kita mengisi mimis pada senapan, kita tekankan pada batang pisang atau enggak ada sejenisnya, bisa ke pot, ke tanahnya yang tanah yang kering, ke tanah yang basah. Hasilnya seperti ini, berarti mimis masuknya ke jalur sini ya. Jangan lupa drat yang tadi, dratnya biasanya memakai drat sampai habis, jangan terlalu longgar, jangan terlalu dipaksa. Habiskan dratnya karena nanti bisa berubah laju mimisnya. Oke, selanjutnya kita solder ya. Kita solder, kita lubangi bekas mimis tadi. Nah, seperti ini. Lubangi sedikit-sedikit karena ini mudah meleleh, sedikit-sedikit ya. Karena ini plastik, bukan bahan yang kuat, bukan fiber. Nah, seperti ini. Kita ukur dengan mimis apakah longgar apakah sama. Kalau bisa agak dikit lah, diameternya paling 6 mm atau 5,5 meter, itu sangat bagus lah untuk lubang mimis. Kita bersihkan bekas tadi, kita nyolder dengan amplas digulung-gulung. Nah, kita coba hasilnya apakah bagus, apakah sunyi, apakah gimana. Nah, diukur dengan mimis ini serasa mimis sudah agak tidak ada hambatan, agak bagus lah. Kalau tutupnya memakai bawaannya itu agak bersih. Kalau pakai plastik menurut saya enak, karena plastik itu gimana ya, lentur. Kita dengar punya.
tanpa mimis, suaranya udah merdu, apalagi pakai mimis.